Kita launching sekitar bulan 12 2018. Nah, kalau dulu sejarahnya kita dari awal 2014 pernah jual yang dengan brand ambassadornya si Vino Bastian. Mighty kemasannya juga masih itu. Di 2015 masih dengan brand ambassador yang lama. Bedanya di sini di tagline-nya. Kalau pertama kita jual enak terus. Di sini enak terus, enaknya bantu lemak lewat ya. Salah satu kegunaannya yaitu mencegah penyerapan lemak atau diet. Bagi yang paham biasanya untuk yang mau langsing dia minum teh poci seperti itu. Di 2016 kita masih brand ambassador yang lama, tagline-nya beda, Living the Flow. Jadi hidupnya mengalir dengan minum itu kan, meringankan beban pikiran dan tubuh. Lalu di 2017 ada dua varian yang ini, yang tambah dua varian yaitu Mighty Jasmine sama Mighty Matcha. Matcha ini yang mungkin di tradisional nggak sempat jual karena dari sejak launching itu jualnya hanya di modern market. Jadi ini mungkin yang belum pernah lihat kecuali lihatnya di Indogrosir, di Alfamart gitu ya. Nah itu sejarahnya Mighty sebelum jadi Mighty yang sekarang ini Mighty Pochi. Nah ini konsepnya yang baru. Kenapa kita bilang pochi, terus kenapa di warnanya ini kita pakai warna coklat? Karena warna coklat kan umumnya kita temukan pada minuman yang ini ya, yang coklat-coklat kayak coklat atau drinknya produk sobat ini itu kan coklat. Rata-rata minuman yang coklat atau minuman kopi itu warnanya ini. Nah kenapa kita pakai warna yang sama? Itu dasarnya karena konsepnya itu teh poci. Ini warna teh poci yang dari tembikar itu ya, yang dibakar warna coklat tanah gitu ya. Itu dia konsepnya. Nanti tolong diingat, jadi ambil beberapa yang mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan ke toko, terutama kelebihannya. Nah poci memiliki nilai tradisi Indonesia yang sudah dikenal luas. Pertama dari sisi otentik, aroma teh asli yang kuat, rasa mantap dan natural, alami ya. Terus dari racikan, kualitas teh terbaik, seduhan alami, keahlian meracik teh dengan poci dan disajikan dengan segar. Spesialnya apa? Dari daun teh pilihan untuk waktu beragamu dan untuk perayaan kecil. Ini contoh-contoh teh poci nih. Kalau kita tahu teh poci ini kan teh bubuk sebenarnya aslinya kan, yang pernah lihat kan, ya. Terus kenapa kita bilang ini Mighty ala poci, ya kan? Pertama takaran daun tehnya tepat. Ini berdasarkan ini ya, hasil riset dari tim ini, tim produksinya. Lalu dari sisi waktu ekstraksi pocinya sama diseduh pada suhu sempurna 91 derajat. Ini panas banget nih. Sehingga dengan suhu sempurna itu diharapkan benar-benar aromanya dapat, rasanya juga pas. Jadi sehingga menghasilkan aroma yang kaya, rasa mantap dan nggak nyangkut di lidah. Terjapana aromanya. Nah, ini yang toko tahu, mungkin pada saat menawarkan toko bayangkannya adalah yang ini. Jadi karena itu disarankan untuk kita menawarkannya kan ada teh poci gitu dari ini, tawarkan dengan nama teh poci yang lebih kita tonjolkan. Bukan apa-apa, Mighty-nya tetap, cuman takutnya toko membayangin oh yang itu, padahal ini kan udah banyak perubahan, improvementnya. Pertama kita jualnya udah dalam kondisi wrapping per lusin. Kalau dulu kan per karton 100.000, sekarang dibanding 50.000, jadi lebih mudah menjualnya, jadi nggak perlu dibelah-belah lagi kan. Terus kedua, pada saat balik tadi saya buka pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Yang keempat ini dengar nggak suara gitu? Saya mikir ini kalau yang udah tahu, udah pernah buka ini pasti tahu ini yang keempat ini pasti ini. Yang plastik di luar itu. Ada suara kayak suara soda gitu, gitu. Nah itu membedakan produk kita dengan ini. Produk kita ini pada saat belum dibuka ini keras. Jadi kalau untuk toko ditumpuk itu tumpukannya nggak ini kokoh dibanding yang lain. Kalau yang lain itu terus sama ininya juga kita lebih improve sih, kemasan wrappingnya itu juga lebih padat. Jadi kalau plastik wrappingnya itu pembungkusnya itu
kita pernah di toko kita sentuh ini tipis semua, kalau ini lebih kuat, jadi tumpukannya lebih mantap. Nah pada saat setelah dibuka ini baru lembek dia. Nah setelah ini kosong itu juga ini memang desainnya memang seperti itu, ada tujuannya. Nah oke. Perbedaannya Mighty yang lama dengan Mighty Pochi, kemarin itu dibuat dengan bubuk teh oolong ya. Teh oolong itu prosesnya itu pertama kan white tea. Kalau diproses lebih lama lagi itulah namanya green tea. Diproses lebih lama lagi itu namanya oolong tea, baru terakhir teh hitam. Nah teh hitam itu salah satunya ini teh hitam. Saya nggak tahu, tapi yang ini yang pasti teh hitam. Teh hitam itu dari sisi harga otomatis lebih murah. Itu dia. Terus kalau teh poci dibuat dengan daun teh oolong. Kalau pertama itu bubuknya ya. Kalau yang ini daunnya, itu bedanya antara yang lama dengan yang baru. Terus rasa teh unik di sini, after taste-nya lembut, itu yang di tenggorokan. Sisa di tenggorokan itu di sini lembut. Untuk yang Mighty Pochi rasa teh otentik dan mantap. After taste-nya bersih itu artinya nggak ada sama sekali yang tertinggal. Jadi kalau kemarin lembut masih ada sedikit, tapi kalau yang ini kita udah improve lagi sehingga pada saat kita minum tidak ada yang tertinggal di tenggorokan. Keunggulannya ini kalau kemarin kan mencegah penyerapan lemak, teh diet, orang lebih kenal teh diet. Jadi dikhawatirkan yang minum ini yang cuma mau diet doang, yang nggak niat diet nggak mau minum takutnya. Terus keunggulan untuk yang teh poci, seduhan ala poci, rasa otentik menyenangkan. Nanti saya kirim juga ke ininya ya, tolong diulang-ulang lagi dibaca. Minimal selama jual ini udah punya wawasan yang cukup untuk produk yang kita jual. Oke. Ini dia Mighty, palladiumnya ini nggak perlu, harga konsumennya 6.000. Bisa jadi ada jual 5.000 tergantung harga yang berlaku pada saat itu ya. Volumenya 450, isinya 12 botol, target marketnya 18 sampai 39 tahun. Oke, cukup di situ. Nah, ini dia kemasannya kita ya, 12 botol. Nah, ini beberapa pendapat pada saat disurvei. Kalau di sini dia bilang rasa yang familiar, kalau si ini Firman bilang bersih dan praktis, ini bilang berkarakter, ini modern pop artnya itu ini. Desainnya lebih inilah, kalau sengaja desain lebih menarik. Terus kenapa Mighty Pochi lebih disukai dibandingkan Mighty yang lama OTT? Pada saat kita survei dari 40 sekitar 204 orang ya, 20%-nya atau 40 orang lebih memilih Mighty yang lama, 80%-nya milih yang baru gitu. Oke, ini aktivitasnya dulu. Nah, itu dia gambarannya ya. Nah, kalau kita mau jual dengan harga yang sama otomatis nggak bisa, karena dari sisi produk itu yang lebih banyak. Kalau mau disamakan pun umpamanya dengan harga, rasanya jadi berkurang. Itu dia. Kita itu punya banyak kelebihan sebenarnya dari produk-produk ini. Cuman memang pasar itu sekarang itu lebih dominan memilih yang kecil kan. Saat ini kita nggak siap, tapi bukan berarti produk yang ada sekarang harus jadi kecil dulu baru kita bisa bersaing. Itu nanti ininya beda, segmennya beda. Segmen yang kecil itu ada segmennya sendiri, yang ini ada segmennya sendiri. Di sini kalau nggak salah New yang masih ada 500 ml ya. Kompetitornya yang lain ada Presti, ada Tresor 500 ml. Kalau nggak salah Teh Pucuk juga ada yang 500 ml ya, 450 atau 550 ml. Nah, jadi kalau toko umpamanya membandingkan dengan ini lebih murah, ya iya Bu, wajar lebih murah karena dari ukurannya kan lebih kecil gitu kan, karena volumenya ini lebih banyak. Terus nanti nanti saya kirim ya, saya foto ini juga tunjukin ke toko, umpamanya toko bilang ini lebih murah, iya wajar kalau lebih murah karena saya juga udah beli ke Alfamart, memang harganya beda gitu. Di Alfamart pun harganya beda dan itu berlaku nasional, memang lebih murah. Itu kelebihannya. Tadi sudah saya sampaikan, nanti saya kirim itunya ya. Saya kirim materi yang tadi, saya kirim ke WA.
Ada pertanyaan nggak? Ada sales nggak yang masuk? Ini yang ini. Ya. Oke, saya pikir itu cukup. Ada yang mau di ini nggak? Disampaikan nggak? Saya harap hari ini hasilnya akan beda ya. Soalnya kalau kemarin pertama tidak punya wawasan yang cukup untuk menawarkan produk kita. Terus nggak punya bayangan rasa juga. Mbak Vera nggak pernah coba Maiki, Desmi juga nggak pernah coba Maiki. Cuman kita nggak tahu, bisa jadi toko juga akan beranggapan beda. Tapi setidaknya dari 4 yang kita coba hari ini, Mbak Vera sama Desmi itu udah tahu rasanya apa gitu. Jadi pas dijelaskan ke toko, nggak lagi cuman membayang-bayangkan, oh ya, pada saat toko bilang ini lebih enak, nggak punya bahan kan buat jelasin enaknya seperti apa gitu kan. Udah ya, itu langsung dibawa nanti kan dibawa ke gudang. Terima kasih Pak ya. Ya, makasih ya.